Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam seri Belajar Bridge. Kali ini kita membicarakan perencanaan kontrak truth. Ya, di Bridge ada dua macam kontrak. Yang pertama kontrak notram, yang kedua kontrak truth. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar Anda tahu kapan ada video terbaru, dan juga di-share ke partnernya, biar ilmu bridge-nya sama dengan Anda. Biar ilmu bridge-nya juga meningkat. Anda juga bisa bertanya dengan memberikan komen di video ini. Tombol subscribe-nya di bawah ya. Oke. Untuk perencanaan kontrak truth, kita punya kata-kata kunci. Jika Anda mengikuti video sebelumnya tentang perencanaan kontrak notram, kata kuncinya adalah trik menang pasti. Oke, trik menang pasti. Sementara untuk perencanaan kontrak truth, kontrak yang ada truth-nya atau kontrak warna, kata kuncinya adalah loser. Oke, dua hal yang berbeda ya. Ingat, trik menang pasti untuk notram dan loser untuk kontrak truth atau kontrak warna. Langkah-langkah untuk perencanaan kontrak truth bisa diikuti ya. Yang pertama, mengetahui target. Targetnya berapa trik atau berapa jumlah loser maksimal. Oke. Kemudian kita menghitung loser. Mostly menghitung loser ya. Sebagian bahasa tapi pada saat yang sama juga Anda bisa menghitung trik menang. Saya akan kasih contoh nanti di mana trik menang sudah cukup sehingga Anda bisa langsung eksekusi. Yang ketiga, bandingkan target dengan loser. Ya, sesuai, nah langsung eksekusi. Langsung aja laksanakan rencana Anda. Oke. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya losernya lebih banyak dari target Anda. Targetnya cuma 3 loser, tapi loser Anda ada 5. Anda harus mencari cara untuk mengurangi loser tersebut. Oke. Nomor 5 ini gampang diucapkan, susah untuk melaksanakannya. Berikutnya, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa mengganggu rencana Anda. Hal-hal yang bisa membuat rencana Anda berantakan. Oke, kita coba dalami ya. Dalam kontrak truth, target direpresentasikan dengan jumlah loser yang diperbolehkan. Secara umum juga boleh dinyatakan dengan jumlah trik menang. Contoh, kontrak forehand. Targetnya cuma 3 loser boleh. Atau 10 trik menang. Kontrak 6 spade. Targetnya cuma 1 loser maksimal. Atau 12 trik menang. Atau kontrak 3 diamond. Loser maksimal 4. Atau 9 trik menang. Gampang ya mengetahui target. Sekarang kita masuk mengetahui loser. Kita akan menghitung losernya, kemudian kita akan mengetahui dulu apa sih loser itu dan apa aja jenisnya. Loser
adalah kartu kalah atau calon kartu kalah. Kartu kalah atau calon kartu kalah. Tipenya ada yang cepat, ada yang lambat. Maksudnya, loser cepat adalah loser yang bisa langsung dimakan lawan ketika mereka memegang lead. Gampangnya ini deh. Suit Anda yang tidak dikepalai oleh as itu adalah loser yang bertipe cepat. Lawan bisa memainkan asnya kapan saja dia mau ketika dia memegang lead. Oke, jelas? Sementara loser lambat adalah loser yang tidak bisa langsung dimakan oleh lawan sebelum mereka meruntuhkan pertahanan kita di sana. Barangkali kita punya asnya. Dia jatuhkan dulu as kita, paksa dulu kita as main, dan sisanya barangkali dia bisa ambil. Jadi dia harus meruntuhkan pertahanan kita di sana. Contoh. Oke. Dalam menghitung loser, seorang declarer kan punya kontrol terhadap dua tangan. Dummy dan tangan dia. Ya. Untuk memudahkan, biasanya declarer menghitung dari tangan dia. Atau dari tangan yang panjang truth. Jadi satu tangan yang dihitung losernya ya. Dasarnya dari situ tangan. Apakah dari tangan dia, tangan declarer, atau dari dummy. Tapi umumnya yang dipakai adalah dari tangan declarer atau dari tangan yang truthnya lebih panjang. Kemudian loser harus dihitung untuk setiap suit. Termasuk truth, termasuk yang lain-lain. Oke, setelah Anda hitung di satu tangan dan tangan seberang yang bisa menutupi loser Anda disebut sebagai cover card. Ya, kartu yang bisa menutupi loser Anda. Kita kasih contoh. Untuk soal nomor 1. Kita hitung dari tangan kita ya. Contoh ini semua tangan kita adalah yang di bawah ya. As 5 di atas 876. Anda cuma 2 kartu di bawah. As dan 5. As adalah kartu menang. 5 adalah kartu kalah, loser. Kita lihat di atas 876. Tidak ada yang bisa menutupi kartu kalah di angka 5. Jadi Anda punya 1 loser. Di nomor 1 Anda punya 1 loser. Di nomor 2 Anda cuma 1 kartu. Angka 9 doang. 1 loser kan? Kita lihat di tangan sebelah, di dummy. Ada asnya. As ini akan menutupi loser Anda. Sehingga di nomor 2 Anda tidak punya loser. Kalau kita menghitung dari tangannya declarer ya. Tidak ada loser. Nomor 3. Anda punya 3 kartu di dummy. Di tangan. As 10, 5. Ada 2 loser dong. 10 dan 5 kan ada loser. Tetapi dummy punya king. Bisa menutupi 1 loser Anda. Yang 2 tadi. Bisa ditutup 1 sama dia. Jadi tinggal 1 loser. Oke. Cover card. Nomor 4. Anda punya 4 kartu. Yang dikepalai oleh as. 9, 6, dan 2 adalah loser Anda. Yang kita lihat
Di dummynya tidak ada kartu cover card. Jadi Anda punya 3 loser di sini. Oke. Nomor 5. Ada As 32. Ada 3 kartu di dummy. Di tangan Anda. Ada King Jack 10 di dummy. As kartu menang. 32 adalah loser. Ada 2 loser. Tetapi di dummy ada King. 1 cover card. Tinggal 1. Dummy-nya juga punya Jack 10. Ini bisa nggak kalah ini kalau Anda bisa finish ke tangan yang betul. Di sini, di nomor 5, loser Anda adalah 1 atau 0. Kalau Anda berhasil menemukan Queen, Anda tidak punya loser. Jadi kalau salah, Anda punya loser 1. Nomor 6, Anda nggak punya As. Ini Anda punya loser yang cepat. Ya, yang lain tadi kan ada Asnya semua. Ini adalah loser tipe cepat. Tapi berapa loser? Tergantung pembagian suit ini di luar. Kalau 32, Anda bisa kalah 2, bisa kalah 1. Ini agak rumit ya. Kita harus kasih contoh, Anda harus melihat di kombinasi kartu, permasalahan seperti ini. Jadi kalau umumnya adalah kalau suit ini terbagi 3 di luar, 32 di luar, Anda bisa cuma kalah 1 trik atau bisa kalah 2 trik, tergantung cara memainkan suit ini. Tergantung dari posisi asnya. Anda bisa finish nggak ke as yang 2 lembar. Oke, saya tidak akan bahas terlalu dalam yang ini ya. Oke, kita kasih contoh dengan 2 tangan yang lengkap. Misal kontraknya adalah 4 split. Kita harus menghitung loser di setiap warna. Spade, nggak ada as. Karena nggak ada as, tipe losernya adalah cepat. 1 kan, King Queen Jack, ada 10. As ada yang di luar. Heart. King, di sini ada 2 kartu. Kita hitung dari declare yang di bawah ya. Ada 1 loser. Gak ada penutupnya di sana. Gak ada asnya, jadi tetap 1 loser heart. Club, sama gak ada asnya. Gak ada tutupan juga. 1 loser. Spade, heart, club, semua gak ada as. Jadi semuanya adalah tipe loser cepat. Bagaimana dengan diamond? Diamond Anda punya 3 kartu. Anda bisa kalah 2 trik diamond atau bisa 3 tergantung as. Tetapi karena ada asnya di dummy, ada cover cardnya, maka loser Anda tinggal 1. King ada menang, as menang, ambil 1 yang kecil, tinggal kartu ketiga yang kalah. Karena Anda punya as, maka tipe losernya adalah lambat. Oke? Tipe lambat. Contoh lainnya. Misal kontraknya A6 stop. Slam ya. Berapa boleh kartu kalahnya? 1 cuma boleh. Karena dia slam ya. Loser speed kita lihat. Ini ada King speednya, ada cover cardnya. Jack speed juga ada. Jadi loser speed tidak ada. Club. Club Anda punya 3 kartu. Ada as, ada jack, ada 6. Ada 2 loser. Coba kita lihat di dummy ada queen. Kehilangan cuman king. Jadi loser Anda cuman
1 di klub ya. Bagaimana dengan diamond? Diamond Anda punya 4 kartu. As kartu menang. Tapi 3 kartu lagi, Jack 4, 3 adalah kartu kalah. Tipenya lambat juga. Oke? Menghitung loser. Setelah kita mengetahui target kita, berapa jumlah trik yang kita butuhkan atau berapa jumlah loser maksimal yang kita dibolehkan. Yang kedua adalah kita menghitung jumlah loser atau trik yang kita punya. Dalam kontrak truth umumnya kita menghitung loser. Tetapi dalam satu atau kesempatan tertentu Anda juga bisa menghitung trik. Contohnya saya kasihkan di sini. Barat lead spade. Kalau kita hitung loser, kita ada 2 loser heart, ada as king heart di luar, dan ada 1 atau 2 diamond atau malah 3 diamond losernya. Gagal dong kontraknya kalau as diamondnya salah tempat atau apa, kalau hitung dari loser ya. Sekarang coba perhatikan. Kita punya 5 trik spade. As, king, queen, jack 10. Kita udah pasti punya 4 trik klub. 5 kalau dia tidak 5-0 di luar. Coba kita lihat ya dengan kartu terbuka. Oh, klubnya tidak 5-0. Jadi trik kita udah pasti 10. Agar kita aman menjalankan klub kita, memainkan klub kita, kita lumpuhkan dulu truth lawan. Kartu menang kita hanya bisa dilumpuhkan oleh truth, makanya truth lawan kita lumpuhkan dulu. Berapa di luar? Cuma 2 di luar, 3 kali aja udah habis. Kita mainkan spade, menang, 10 lagi kalau perlu, menang lagi. Speed lagi, di sini buang heart misalnya, as, habis speed di luar. Saatnya kita mainkan klub. Mainkan 5 kali. Kita mulai dari yang kartu tinggi, dari pegangan yang lebih pendek ya. Kemudian kita lanjutkan klub. Ada, kita main klub terus sampai habis ya. Kita buang heart di tangannya, nggak mungkin menang. Kemudian kita mainkan diamond ke arah king. Kenapa kita harus main king? Kita memfinish as. Kalau asnya di kanan, kita kingnya menang. Ternyata asnya ada di kiri. Ya udah, kita kalah 2 lagi diamond. Trik kita 8 ditambah 2 tetap 10. Coba Anda bayangkan kalau misalnya lawannya leadnya heart. As heart, heart ke king. Balik diamond. Kalah Anda 2 heart, 2 diamond. Kontraknya mati. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini, lawan melakukan lead yang salah. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah bahwasanya dalam kontrak truth kita juga bisa menghitung trik pasti. Kalau memang itu keadaannya. Oke. Setelah kita menghitung jumlah loser yang kita punya, kemudian membandingkan dengan target loser yang dibolehkan, jika saja jumlah loser kita lebih besar dari target yang ditetapkan kontrak, maka kita harus mencari cara untuk mengurangi loser kita atau menghilangkan loser kita.
ada 4 cara ya. Yang besar itu ada 4 cara untuk menghilangkan loser. Yang pertama, kita truth loser tersebut. Loser tersebut di truth umumnya pada pegangan dengan truth yang pendek. Kalau dia truth panjang, harusnya dia tidak menambah trik. Jadi kepada truth yang pendek kita truth. Oke. Yang kedua, dengan membuangnya, mendiscardnya dari kartu menang suit lain. Oke. Kartu menangnya bisa sudah ada. Oh, ternyata kartu menang kita bisa membuang kartu kalah kita, kartu loser kita. Bisa juga belum ada. Caranya kita promosikan dulu. Atau kita bebaskan dulu suitnya. Untuk 2 yang terakhir ini tentu saja untuk loser-loser yang tipenya lambat. Ya, kalau tipe cepat dia langsung diambil lawan. Oke, jadi kita buang dari kartu menang suit lain. Melalui kartu menang yang sudah ada, melalui promosi, atau kita bebaskan suit lain. Yang ketiga, dengan finesse. Sama ya tekniknya dengan yang notram ya. Kita finesse, losernya berkurang. Tapi ingat, finesse hanya berpeluang 50%. Pada hari baik, Anda sukses. Pada hari yang enggak baik, ya finesse-nya gagal. Yang keempat, dengan memaksa lawan. Saya akan kasih contohnya untuk masing-masing ya. Oke, kita mulai dengan contoh pertama ya. Bagaimana cara kita mengurangi loser. Anda mendarat pada kontrak 4 spade. Lawan mulai dengan truth. Ya, spade dia mulai. Seperti biasa, kita akan menghitung berapa loser yang kita punya. Spade, kita punya semua jagoannya, tidak ada loser. Heart, kita menghitung dari arah selatan ya. Heart kita ada 2 lembar, 2 loser. Tapi kalau kita lihat di dummy ada king sebagai cover card-nya. Queen dan king kan satu cover card, jadi kita losernya cuma 1. Di klub kita ada 3 lembar. Ada as, jack 2 adalah loser. Tapi di dummy-nya ada king. Maka loser kita tinggal 1. Bahkan bisa 0 kalau kita bisa finesse itu club. Queen ya. Club queen-nya kena finesse, bisa nggak ada loser. Nggak ada spade, 1 heart. Clubnya 1 atau 0. Diamond-nya kita ada 3 lembar. As kartu menang, 2 lagi loser. Nggak ada cover card di sini. Cuman di dummy ada cuma 2 lembar. Habis dimainkan 2 kali dia habis. Yang ketiganya bisa kita truth. Jadi cara pertama untuk mengurangi loser atau menghilangkan loser adalah dengan menerufnya. Tapi lawan mulai dengan truth. Kalau gitu jangan dihabiskan truth lawan. Agar Anda bisa truth diamond ketiga di dummy. Cara mainnya ya kita coba mainkan ya dengan kartu terbuka. Menang. Spade. Kita nggak boleh lagi main spade. Karena spade nanti habis. Nggak bisa untuk ngeruf. Ke atas mainkan diamond. Karena kita mau truth yang ketiga. Bisa kasih menang dulu lawan misalnya. Cek dia menang. Barat tahu rencana kita mau ngeruf diamond di dummy. Dia lanjutkan cabut truth. Kita menang di tangan dan kita mainkan as
diamond ada. Sekarang diamondnya sudah habis di dummy, makanya kita bisa truth. Jadi salah satu bisa untuk menurut loser adalah jumlah kartu loser kita di tangan dengan kartu di dummy tidak sama. Di dummy harusnya lebih pendek kalau dummy-nya untuk ngeroof. Dalam contoh kita, diamond kita di tangan ada 3, di dummy cuma ada 2. Jadi satu yang lebih ini bisa kita truth di dummy kalau truth-nya masih ada di dummy-nya. Oke. Yang terakhir di dummy, Anda main heart, queen as, mungkin lawan balik diamond, Anda truth, Anda cuci truth, cabut truth terakhir di tangan lawan, Anda udah dapat 6 trik, ada as king club, 8, king heart, 9, queen speak, 10. Anda kalau kelihatan kartunya terbuka, Anda lihat bahwasanya queen clubnya kena finish, Anda dapat 11 trik. Sebetulnya ada cara lain untuk mendapatkan 11 trik dengan kartu ini. Saya serahkan pada Anda ya. Bisa dong, saya nggak bisa. Oke, hasilnya +1. Jadi kita tadi mengurangi loser dengan melakukan menerusnya di dummy. Ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Anda bermain sekarang pada kontrak 4 heart. Ya. Loser yang dibolehkan berapa? 3. Ya, 3. Sekarang kita hitung losernya. Heart ada 1, asnya di luar. Tipenya cepat karena asnya di luar ya. Spade nggak ada. Kita ada 2 lembar, ada as king. Tidak ada loser. Diamond kita ada as, di dummy ada king. Tapi masing-masing 3 kartu. 2 as menekan kecil, king makan kecil satu lagi, yang satu lagi itu ketinggalan. Jadi ada loser 1 di diamond. Sementara di club 2 petingginya di luar. Kita loser 2 udah pasti. Tipenya cepat. Tipe yang lambat cuma diamond. Artinya yang bisa kita selamatkan mungkin diamond. Caranya gimana? Lawan udah menyerang diamond dari pagi. Dari awal-awal sudah menyerang diamond. Oke. Coba kita lihat. Kita mainkan secara kartu terbuka ya. Main kecil. Misalnya Timur main queen. As. Langkah pertama kita cabut truth. Takut kita speed, kita kena truth lawan, kita cabut truth dulu. Lawan kasih menang misalnya. Biarin. Kita teruskan. As lawan menang. Dia balik diamond lagi. As. King kita ambil. Kalau kita kecil kan kalah. Kita lumpuhkan truth terakhir. Habis. Kita masih ada sisa 1 diamond loser. 2 club loser. Sementara kita udah kalah 1. Loser diamond bisa kita buang dari kartu menang spade. Kita mainkan spade sekarang. Queen udah menang toh. Spade lagi. Jack as. King spade menang. Ya, lawan ada. Kita buang. Kartu kalah diamond kita. Saatnya kita promosikan klub. Queen. King. Lawan balik diamond misalnya. Kita truth.
kita main lagi klub, promosi, as, balik apapun kita truth. Klub terakhir, triknya adalah klub jack yang terakhir. Oke. Teknik kedua, membuang loser dari kartu menang. Karena loser kita tadi adalah tipenya lambat, jadi kita bisa tunda untuk membuangnya. Kalau tipe cepat, Anda harus buang dulu sebelum cabut truth. Nanti kita pelajari dari video berikutnya ya. Yang ketiga, Anda mendarat pada kontrak yang sama dengan kartu yang mirip-mirip. Ya, kali ini queen speed Anda nggak ada. Loser Anda juga 1 heart, 1 atau 0 di diamond, dan 2 di club. Yang bisa diolah cuman diamond. Mainnya hampir sama. Saya buka kartu aja, kita lihat caranya hanyalah dengan cara finesse diamond. Kalau finesse diamond gagal, kontra Anda mati. Di contoh ini kelihatan finesse yang berhasil, maka kontra Anda selamat. Tapi Anda harus cabut truth dulu ya, biar aman, tidak ada yang truth kartu menang Anda. Oke, cara ketiga adalah dengan melakukan finesse. Masih ingat cara pertama dengan meneruf, yang kedua dengan membuang dari kartu menang, yang ketiga dengan finesse, yang keempat dengan cara memaksa lawan. Saya kasih contoh aja ini ya. Ini adalah tema yang susah. Bagi yang baru belajar sebetulnya ini belum begitu perlu. Oke, saya kasih contoh bagi Anda gimana caranya mendapatkan atau mengurangi loser dengan cara memaksa lawan. Kita main kartu terbuka ya. Loser Anda ada, di heart nggak ada, di speed nggak ada. Di diamond 1, di club bisa 3. Kalau Anda mainkan sendiri bisa 3. Dalam video tentang kombinasi kartu, udah saya jelaskan bahwa kondisi seperti ini, kalau Anda memulai club main sendiri, Anda bisa kalah 3. Gimana caranya agar kalahnya cuma 2? Suruh lawan yang main. Oke, kita praktekkan di sini ya. Misal main spade, lawan main 9, king. Anda cabut truth 2 kali. Karena dia ada 2 lembar ya. Ada as, semua ada. Kemudian Anda main as spade. Kemudian spade. Anda truth. Oke. Prinsipnya tadi apa? Kalau kita main klub sendiri, klubnya akan bisa kalah 3. Biar lawannya main. Anda main diamond, as, diamond lagi, king. Anda main diamond lagi. Siapa yang menang? Terserah apakah barat mau dikasih menang atau timur. Misalkan timur menang. Dia bisa ngapa? Kalau dia serang klub, seperti dalam video tentang kombinasi kartu, kita akan dapat 1 trik klub. Kalau gitu dia nggak balik klub dong. Kalau dia nggak balik klub, kita akan melakukan truth di 1 tangan dan buang di tangan yang lain. Misalnya dia balik spade, Anda truth di sini. Buang klub. Kalau kan jadi kalah 2 cuman kan. Nah dibuang 1. Oke, itu adalah contoh bagaimana memaksa lawan sehingga loser Anda berkurang. Oke, jadi demikianlah konsep tentang perencanaan kontrak truth. Ya, garis besarnya ya.
Pada video berikutnya kita akan bahas saatnya, kapan kita harus menarik truth, kapan kita harus membiarkan truth di luar, bagaimana mempromosikan kartu dengan ada truthnya, bagaimana membebaskan shoot, dan teknik-teknik lain yang berhubungan dengan kontrak truth. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan artikel berbahasa Indonesia. Jangan lupa kunjungi syahriarali.com ya. Kami juga bisa memberikan coaching tentang pembelajaran bridge, baik secara tatap muka maupun secara online. I can deliver coaching in English too, if there are experts who are interested. Okay? Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum.